Sorry. Oke. Nah, hari ini kita ketambahan bonus 1, 4 Dara dan 1 Doro ya, teman-teman. Nah, kita akan memulai hari ini. Kami ingin mengajak teman-teman melihat kondisi kehidupan sekarang seperti apa ya. Jadi yang kita bahas bukan hanya teori dan teori ya. Kalau teman-teman misalnya kuliah ya, ada materi tentang bisnis, dosen yang memberikan materi, semua itu teori. Ya, Anda akan ujian, Anda berusaha menghafalkan materi Anda, dan Anda akan menjawab dengan benar, dan Anda mendapat nilainya. Itu teori, teman-teman. Nah, kami ingin mengajak teman-teman benar-benar melihat kondisi sekarang. Mengajak teman-teman benar-benar memikirkan kehidupan teman-teman. Karena penentu kesuksesan itu bukanlah kami, ya, yang tiap Senin memberikan Zoom, leader-leader Anda yang memberikan Zoom di internal, ya, dan semua. Bukan. Tapi adalah kita masing-masing. Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman di sini, untuk gaya hidup kita, apakah teman-teman sekarang merasa berubah gaya hidup kita? Kita ini semua yang di usia 30-an, di sini saya anggap range-nya 30-an ke 50 ke atas lah ya. Nah, bagi yang dari 30-an tahun ke atas, kita kan pernah masa-masa kecil ya. Nah, teman-teman bisa nggak merasakan perbedaan gaya hidup kita di masa kecil dengan anak-anak kita yang sekarang atau cucu-cucu Anda yang sekarang yang merasa berbeda? Coba jawab angka 1. Nah, di chat coba. Yang merasa enggak, sama aja, gue kecil kayaknya kehidupan sama dengan yang sekarang, boleh ketik 2. Yang sama, yang berbeda 1, yang sama 2. Coba kita lihat ya. Semua berbeda ya, banyak berbeda. Oke, coba, oke, boleh kita stop dulu. Oke, kita anggap cukup banyak mewakili semua ya, yang satu-satu ya. Nah, sekarang dari salah satu yang menjawab, saya ingin semua ini salah satu aja ya, yang maksudnya spontan aja, nggak usah saya tunjuk. Dari semua teman-teman yang menjawab bahwa Anda merasa berbeda kehidupan Anda masa kecil dulu dibandingkan anak atau cucu Anda yang sekarang, Anda boleh share, maksudnya Anda merasakan bedanya di mana? Boleh ini salah satu spontan aja, singkat aja, mungkin bedanya apa gitu? Mungkin bedanya kalau dulu kalau pelajaran saya harus nyatet, anak sekarang kayaknya nggak ngerti nyatet, semuanya di laptop atau apa aja. Atau dulu Anda main lompat tali, sekarang anak-anak nggak ada yang main lompat tali, enggak apa aja. Pola hidup yang seperti apa? Tadi ada yang chat dijawab pola hidup. Siapa yang jawab di pola hidup tadi? Siapa gaya hidup? Oke, yang jawab pola hidup, gaya hidup bisa jelaskan apa yang dimaksudkan? Dulu jarak jalan apa tadi? Ayo bersuara aja. Yang menjawab ya tadi ke mute. Siapa yang mau ngomong silahkan, tadi saya mute all soalnya. Oh, oke. Bisa jelaskan apa yang Anda masukkan dengan gaya hidup, pola hidup? Anak-anak sekarang lebih kritis. Ayo, saya butuh suaranya. Jawab, saya baca teksnya susah ya, kecil-kecil ya. Semuanya serba cepat sih. Nah, semua serba cepat. Dari pola belanja online. Kenapa? Dulu nggak main HP, sekarang udah pakai handphone. Oke, thank you. Nah, cukup ya. Sekarang semua pada serba cepat, semua serba online. Itu sudah membedakan bagaimana hubungan kita. Hari ini kita mendengar tadi pagi, yang mendengarkan, bisa tolong di-mute lagi? Yang mendengarkan acara Good Morning tadi pagi, ya, menjelaskan penjelasan bahwa hubungan saya dan kamu atau saya dan itu. Nah, itu sudah membedakan. Itu karena teknologi IT ini sangat luar biasa, teman-teman. IT ini memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup kita ya. Itu yang ingin saya bahas hari ini, bahwa gaya hidup kita berubah, maka gaya kerja dan bisnis kita pun berubah. Apakah teman-teman yang ada di sini dan atau teman-teman Anda di luar sana hanya merasakan gaya hidupnya yang berubah, menikmati gaya hidupnya, tapi pola pikir dia untuk bisnis dia, untuk gaya kerja dia itu tetap sama? Kalau memang itu yang terjadi, maka selamatlah, sebentar lagi Anda akan tumbang.
Ini adalah kenyataan. Nah, tentu kami tidak ingin teman-teman mengalami hal itu. Misalnya teman-teman semua di sini yang masih menjalankan atominya dengan setengah hati. Saya tidak bilang Anda harus full time. Ya, di bisnis atomi, Anda kalau masih paruh waktu, kalau Anda masih ada kerja di kantor atau Anda masih ada bisnis konvensional, ya, kita bilang full time itu dalam arti adalah full heart. Tidak perlu full time, yang penting Anda full heart. Kalau Anda full time, tidak full heart, percuma. Banyak kok orang nggak ngerjain apa-apa, dia full time atomi. Kenapa? Memang dia nggak punya toko, dia juga nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, bisnis online, semua nggak. Dia hanya di rumah, ya, ngurus anak katanya, pada anaknya juga udah bukan orok, anaknya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa tidur sendiri, tapi dia bilang dia ngurus anak, ya, dia merasa nggak bisa. Nah, yang seperti itu berarti dia tidak full heart. Kalau kita full heart, teman-teman, melek mata sesibuk apapun di otak kita ada atomi. Kita berusaha memprioritaskan waktu kita berusaha mencari celah di waktu kita untuk kita luangkan ke atomi. Berarti Anda full heart. Ya, bedakan di sini, ya. Nah, teman-teman, kami tidak ingin semua teman-teman di sini itu salah menempatkan. Kalau teman-teman ada yang hadir dan mendengarkan Zoom saya sebelumnya, menempatkan rajin dan malas dengan tepat, maka Anda sukses. Ya, nah di sini saya ingin membahas tentang hal ini. Pernah nggak teman-teman memikirkan kehidupan Anda ke depan bagaimana? Semua di sini pasti ingin umur panjang, ya. Semua kita yang bekerja, ya, itu di usia produktif kita, mau usaha sendiri maupun kerja dan orang, itu usia produktif kita anggap deh, ya, usia dari 20 sampai ke 55. Sekitaran 35 tahun itu adalah usia produktif kita. Kalau Anda punya usaha sendiri, Anda punya toko, punya apa yang Anda usaha sendiri, Anda memang tidak dipensiunkan. Tapi teman-teman, kita bilang usia produktif di sini. Di usia 55 tahun ke atas, seharusnya Anda tuh sudah harusnya menikmati. Ya, walaupun bisa bekerja, tapi seharusnya sudah sebagian itu menikmati. Ya, orang tidak ingin kerja seumur hidup. Teman-teman, kita tidak mampu bekerja seumur hidup. Tapi biaya kehidupan itu dibutuhkan seumur hidup Anda. Di saat Anda meninggal, baru Anda stop biaya hidup Anda. Bahkan menjelang meninggal, banyak yang menguras dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Itu kenyataan, teman-teman. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat kenyataan. Ya, jadi coba benar-benar buka pikiran dan hati Anda untuk mendengarkan materi hari ini. Nah, teman-teman semua pasti berdoa untuk umur panjang. Apakah teman-teman memikirkan di saat usia pensiun ke atas, ya, bagaimana kehidupan kita? Kalau kita masih dengan gaya kerja yang sama, itu kita akan setengah mati, teman-teman. Ya, terutama yang kerja dengan orang. Kenyataannya, gaji nggak pernah naik, susah naik, tapi biaya hidup yang semakin tinggi. Anda punya usaha, keuntungan juga belum tentu naik. Hari ini saya akan kasih lihat bagaimana kejayaan masa lalu kemudian tumbang, ya, tapi biaya hidup Anda tetap akan meningkat. Ya, jadi kita akan coba melihat apa yang terjadi sekarang ini. Apakah dunia yang sekarang ini dunia sangat mengerikan atau menyenangkan? Kalau kita menikmati gaya hidup, kayaknya menyenangkan. Lucu banget kehidupan sekarang, ya. Ya, banyak sekali yang asik membuat kita. Nah, di mana kita akan terbuai di situ? Nah, apakah kita mengambil celah di kondisi ini untuk kita bisa sukses, ya, mengambil kesempatan di kondisi ini, ya. Oke. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bahwa IT ini, kondisi ini sekarang sangat memudahkan kita untuk sukses. Kalau teman-teman bilang nggak gampang Bu Ika, nggak gampang Rini, untuk sukses itu susah, sukses itu berat. Pernyataan ini benar apabila, ya, yang bicara ini adalah orang tua kita atau kakek nenek kita atau orang tuanya lagi kakek kita, pokoknya buyut-buyut kita yang bicara demikian benar. Untuk sukses itu susah. Karena tidak gampang orang berada di 1% orang yang menikmati kesuksesan yang luar biasa di dunia ini. Bahkan Mr. Park bilang orang yang udah sukses luar biasa itu tidak ada yang kayak kemarin di Zoom siapa ya? Ken ya? Ken atau Mike? Tidak 1%, Mike ya.
0,0 sekian sekarang. Nah, siapa yang bisa masuk ke dalam persentase itu? Kalau dulu benar, kita nggak akan punya kesempatan ada di area itu. Teman-teman, IT lah yang membuka jalan kita menuju ke sana. Teman-teman, dengarkan kembali, IT lah yang membawa Anda sekarang untuk menuju ke titik kesuksesan itu. Apabila kita membuka mata dan tahu cara mengendarainya. Kalau Anda tidak tahu cara mengendarai IT ini, maka IT ini akan memberikan dampak yang sangat negatif untuk kehidupan kita. Jadi IT ini teman-teman, ini memberikan dampak yang positif, memberikan dampak yang negatif, tergantung bagaimana kita hidup di era ini. Ya, kalau Anda hanya menikmati asiknya gaya hidup sekarang, ya, maka ini disebut, saya menyebut ini adalah silent killer. Kalau Anda tahu bahwa oh diabetes itu penyakit yang mengerikan, itu nggak dadak mematikan, tapi itu diam-diam nanti akan mematikan kita, pelan-pelan menggerogoti, nanti komplikasi, nanti akan meninggal, begitu ya teman bilangnya. Sama teman-teman, gaya hidup Anda sekarang yang serba asik, serba seru, serba lucu yang Anda anggap tren ini teman-teman. Kalau Anda tidak bisa menunggangi IT ini, maka ini jugalah yang akan menjadi cancer yang menggerogoti kita, yang akan menjadikan kita silent killer ini. Ya, nah, saya ingin coba kita putarkan satu video, kita lihat ya apa yang terjadi di perubahan ini. IT begitu luar biasa. Ya, Rini akan putarkan satu video untuk kita. Udah, dengarkah? Ya. Kok nggak ada suara? Nggak ada suara ya, Rin? Ada dua videonya, coba. Kurang lebih sama nggak videonya? Cuma ada dua video, ngambilnya dari dua sudut. Ada suara, bisa nampilin suaranya nggak? Saya datang. Oke, nah itu sedikit aja ya, mestinya ada dua. Satunya mungkin lebih kedengaran. Bisa nggak, Rin? Atau hanya satu ini aja? Saya untuk melakukan konfirmasi setelah mengambil hidangan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Sudah semua ya, Kak? Oke, teman-teman, ini video yang sekejap. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat apa itu? Robot, teman-teman. Lucu ya? Nah, kalau teman-teman ke restoran itu bawa anak Anda, terus Anda bilang, nak, lihat tuh robotnya lucu sekali. Terus anak Anda yang susah makan, cucu Anda yang susah makan, sengaja dibawa ke resto itu supaya bisa lihat robot lucu dan bisa makan. Ya, Anda menganggap ini guyonan, teman-teman. Anda tidak membayangkan bahwa inilah yang mengancam kehidupan kita dan inilah yang mengancam masa depan anak dan cucu Anda. Jangan anggap ini dagelan, teman-teman. Ya, cobalah pikir lebih matang, pikirlah lebih pintar. Robot sudah mulai menggantikan semua tenaga manusia. Kalau Anda masih mendidik anak Anda dan cucu Anda sekolahkan dan Anda membawa porsinya sama dengan Anda, ya lulus kuliah, nanti Anda kerja, maka matilah. Saat ini masih untuk tenaga waiters ya, diganti dengan robot. Lama-lama semua. Sekarang marketing pun sudah banyak digantikan dengan robot, ya kan? Anda beli tiket, Anda beli apa, sudah nggak ada pakai ini lagi. Sudah tidak ada tenaga marketing. Ya, kita bisa melihat ini IT, elektronik, robot semua itu sangat menenggelamkan lapangan kerja. Jangan dianggap guyonan, ya. Jadi ini sesuatu yang sangat mengerikan kalau teman-teman tidak menyikapi ini dengan baik. Saya percaya pasti teman-teman semua di sini suruh kalau itu di mana, makan di mana, asik ya. Nah, memang lucu. Tapi Anda akan melihat dampaknya beberapa tahun ke depan. Ya, saya tidak ingin itu kan terjadi di kita semua ya. Nah, IT ini teman-teman
Ini adalah satu kendaraan yang akan membalikkan kondisi untuk kita semua. IT mematikan kita kalau kita tidak mengendarai. Tapi IT inilah yang tadi saya bilang. Justru kalau Anda bisa mengendarai IT ini akan memberi kita peluang untuk masuk ke 1% atau 0,0 sekian persen untuk menjadi orang sukses itu. Ya, IT ini yang membawa kita ke sana. Bagaimana IT itu bisa membawa kita? Kita lihat lagi, begitu banyak yang tumbang ya. Kita lihat lagi apa yang terjadi di kehidupan kita. Sebelum COVID, seru sekali orang ya ingin datang ke pasar pagi, Tanah Abang, ke Shopee. Sebelum COVID sebenarnya mereka sudah kena dampak untuk dampak online. Sudah kena. Tapi tidak separah sekarang. Nah, hari ini kita tayangkan lagi fotonya. Oke, mau langsung gambarnya, Ci? Foto-foto ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini sebelumnya siapa di sini yang pernah mengenal suasana seperti ini di ITC Mangga 2 di daerah Pasar Pagi sana? Belanja ya, shopping dekat, kalau udah dekat Imlek, dekat acara-acara kita Lebaran, ramai dengan segala macam pernak-pernik yang mendukung momen-momen itu. Siapa yang pernah ngalamin ini? Coba ketik angka 2. Yang pernah menikmati ini? Begitu ramainya ya, bisnis begitu hidup, kita bisa merasa bahwa pedagang-pedagang di sini pastilah banyak duitnya ya. Oke, thank you atas partisipasinya. Sekarang coba kita lihat foto yang sekarang seperti apa. Drastis seperti apa perubahannya. Nah, itu teman-teman. Anda nangis nggak melihat ini? Inilah kondisi perdagangan sekarang. Pertanyaan saya, apakah semua yang punya kios-kios di sini semuanya tumbang? Belum tentu, teman-teman. Ya, yang jual-jual baju di sini, mereka yang melek dengan IT, mereka yang mengendarai IT, mereka baju-bajunya ini mereka tidak mau lagi menggunakan kios ini. Mereka online kan. Ya, mereka merasa online jauh lebih nyaman, jauh lebih hemat biaya, jauh lebih luas jangkauannya daripada di toko ini. Karena sekarang semua orang pegang handphone, bisa lihat online. Ya, semua orang merasa macet, malas sengaja untuk datang ke ITC Mangga 2 lagi, ke pasar pagi. Lebih baik dari online. Tapi itu bagi mereka yang melek. Tidak sedikit yang tidak mengikuti zaman. Mereka itu tutup, benar-benar tutup. Nah, mereka yang mengikuti gaya hidup online pun itu mereka juga belum melek Anda yang atomians. Kenapa? Karena mereka hanya memiliki dan menjual beberapa jenis usaha mereka dan mereka hanya menumpang di Lazada, di Topet, ya, di tempat-tempat medsos lainnya. Ya, di tempat-tempat biasa mereka menitipkan jual online-nya. Tapi mereka bukan pemilik Lazada. Mereka tidak ada hubungan dengan orang-orang yang juga jualan sampo di situ, jualan makanan di situ. Mereka tidak ada hubungan. Mereka masing-masing hanya sibuk menjual barang mereka. Ya. Tapi teman-teman semua yang ada di sini, ini pemilik online shopping mall raksasa dari Korea yang sudah link di 24 negara. Gila nggak? Anda ini nih segila apa tahu nggak peluang bisnisnya? Ya. Nah, mereka ini yang tumbang-tumbang nih teman-teman, ya, yang ingin saya sampaikan bahwa IT ini membalikkan, memutarbalikkan. Semut bisa menjadi gede. Mereka yang kios-kios ini, walaupun mereka belum atomian misalnya, ya, mereka baru menjual barang mereka di online, paling tidak semut-semut ini bisa hidup. Tapi si gajah ini akan tumbang. Siapa gajahnya? Yang punya tenan ini, yang punya mall ini, yang punya Mangga 2 ini, mati teman-teman. Untuk operasionalkan supaya satu gedung itu tidak bocor, tidak ambruk, segala macam itu perlu perawatan teman-teman. Itu perlu biaya.
Tapi kalau semua makin mati, semua akan ngikut. Semua yang sewa-sewa itu akan rame-rame tutup tokonya. Mati nggak? Mati, teman-teman. Ya. Siapa yang pernah pergi ke Taman Anggrek era Taman Anggrek tahun berapa ya? Berjaya-berjayanya ya? Tahun 2000 masih jaya nggak? Tahun 2000 masih berjaya kali ya? Tahun 2000, ya, awal 2000. Iya, benar. Berjaya. Ya, betul, yang menikmati ke Taman Anggrek. Betapa mewahnya Mall Taman Anggrek. Di tahun 2000 itu kita masuk ke Mall Taman Anggrek, kita mengangak mulut segede-gedenya. Wah, ya, gede banget. Mewah sekali, luar biasa. Ya. Dia merebut pasarnya Citra Land yang di sebelahnya. Hari ini kalau Anda boleh ke Taman Anggrek, lihat begitu kusamnya, begitu matinya itu Taman Anggrek. Gila nggak? Terlibas, teman-teman. Ya, mengerikan sekali. Nah, IT ini, kita ini teman-teman, kalau tidak ada IT di sekarang ini, kita benar-benar memang akan mengatakan seperti orang tua kita bahwa untuk menjadi sukses, yang benar-benar sukses itu memang nggak ada peluang. Kita ini benar-benar hanyalah alat daya ungkit orang lain untuk sukses, teman-teman. Tapi dengan ada IT-nya ini, telah membuka peluang yang sangat luar biasa untuk kita. Atomi inilah kendaraan kita, teman-teman. Anda sudah pemilik online shopping mall-nya itu 24 negara. Lihat atau tidak sekarang. Tapi kan mesti bisa menguasai produk, mesti bisa referensi. Semua teman-teman, Anda mau menjadi pemilik kios ini sekalipun, kalau Anda dagang apapun, kalau Anda tidak bisa memperkenalkan produk Anda ke orang lain, nggak akan ada yang mampir tempat Anda. Anda jual es sekalipun nih sekarang ya, kan sekarang puasa. Kalau udah sore itu banyak di pinggir jalan yang jualan mulai semua candil-candil ya, semua takjil-takjil dan semua gorengan banyak jual. Berjejer jualan. Tapi kalau Anda tidak bisa membuat dagangan Anda tampak menarik, orang tidak akan mampir ke dagangan Anda. Kalau Anda tidak bisa bilang, "Yuk Mbak, cicip deh ini enak," Anda sibuk promosikan barang yang Anda jual, nggak ada yang mampir. Jadi apapun yang Anda jual di situ, Anda perlu mempromosikan luar biasa. Nah pertanyaannya, Anda kalau hanya pedagang momen-momen tertentu, ya masa Lebaran kalau Anda jual kolak apa benar Anda dapat untung, ya. Tapi ini tidak bisa membawa Anda mengejar impian Anda. Impian Anda sebesar apa? Kalau impian Anda hanya bisa mengumpulkan uang supaya pulang kampung, supaya nanti Natalan ada uang, supaya nanti Imlek ada uang, kalau segitu saja, kita nggak ngajak Anda bicara tentang kesuksesan. Yang kami ajak Anda adalah mengajak Anda benar-benar. Ada bukain sendiri. Bisa di mute. Bisa tolong di mute dulu, Rin. Oke, nah kami ingin mengajak teman-teman benar-benar melihat, membawa kehidupan Anda ke kesuksesan yang sesungguhnya. Ya, nah bagaimana atom ini membawa kita? Kita harus menjadi seorang mental orang kaya. Anda harus merubah mental Anda. Sebelum Anda mengubah orang lain supaya orang lain tertarik join dengan Anda, ya. Aduh, susah ini saya nggak bisa meyakinkan orang. Pertanyaannya, Anda sudah yakin belum Atomi bisa membawa Anda menuju sukses yang luar biasa? Pertanyaan itu. Nggak tahu juga sih, Bu Rini. Aku sih berjuang aja. Aku sih harap bisa. Doain ya. Kalau Anda masih punya statement ini, jangan harap orang lain itu mau mengikut Anda dan percaya Atomi bisa bawa dia menuju sukses. Karena Anda pun masih mengira-ngira dan masih berharap. Tidak dengan optimis, yes bisa Bu Rini, saya akan berjuang. Hanya masalah waktu aja. Mungkin Bu Rini lebih cepat, oh saya lebih lambat dikit, enggak masalah. Tapi Anda yakin bahwa Anda pasti sampai. Itu. Nah, pertanyaan Anda yakin atau tidak? Kalau Anda yakin, Anda pasti bisa membawa orang melihat apa yang Anda lihat. Tapi kalau Anda tidak bisa membuat diri Anda memiliki mental yang kaya, itu susah. Mental yang kaya seperti apa? Nah, ini berkaitan lagi dengan ngobrasnya Ken. Kalau yang rajin ikut Zoom, kalau teman-teman yang mau rajin belajar ya itu akan banyak mengikuti Zoom dan belajar ya. Ken kemarin membahas 8 kekuatan untuk 8 kekuatan untuk mencari uang, menghasilkan kekayaan. Nah, sekarang salah satunya adalah mengelola.
Mental orang kaya itu bisa mengelola keuangan, teman-teman. Gimana cara mengelola keuangannya ini? Mengelola keuangan ini, teman-teman, bedakan dengan orang pelit dan menabung. Mengelola uang, kami tidak mengajak Anda menjadi orang pelit dan orang yang menabung. Kalau Anda mendengarkan dan mendengarkan lagi apa yang disampaikan Mr. Park, yang rajin menabung itu nggak akan kaya. Anda paham di sini maksudnya? Maksudnya adalah kalau misalnya Anda ya gaji 6 juta sebulan untuk keluarga Anda. Anda berusaha pakai seirit-iritnya, Anda usahakan setiap bulan bisa menabung 1 juta. 5 juta ini untuk operasional keluarga Anda, makan, hidup, uang sekolah, bla bla bla. 1 juta Anda nabung. Berusaha ngirit, karena 5 juta untuk keluarga itu nggak gampang. Itu berusaha ngirit supaya ada 1 juta, supaya Anda tabungkan tiap bulan. Tapi Anda tidak pakai otak Anda untuk mengendarai, untuk melihat apa yang terjadi di bisnis sekarang, apa yang bisa Anda lakukan untuk mengubah kondisi Anda sekarang. Anda hanya berharap menabung 1 juta setiap bulan ini bisa membawa Anda menjadi sukses. Nggak mungkin, teman-teman. Uang Anda akan mengalami penurunan nilainya tahun depan, teman-teman. Gaji belum tentu naik, tapi kebutuhan hidup makin naik, tabungan Anda tidak akan jadi apa-apa. Jadi nabung itu tidak akan membuat Anda menjadi sukses. Kecuali Anda berusaha dulu bijaksana mengelola uang Anda, supaya sisanya ini nanti Anda bisa menjadikan satu aset. Bisa beli aset. Nah itu baru menabung yang benar. Kalau hanya Anda nabung-nabung di tabung biasa, itu nggak akan jadi apa-apa, teman-teman. Biaya adminnya akan lebih besar daripada bunganya. Ya. Nah, sekarang mengelola bagaimana, teman-teman? Kemarin saya juga sampaikan sedikit waktu sampaikan di situ ya. Saya sampaikan bahwa kalau yang mental miskin, yang menggerus duit dia adalah apa? Orang miskin itu sibuk mencari promo. Buka online gatel ya, lihat baju yang bagus promo sekian. Sekali datang ke mall yang tadinya nggak ada tujuan apa-apa, ya. Sekarang mau lebaran matahari diskon sekian persen. Mata Anda merasa ini murah. Pepatah bilang barang murah lah yang membuat Anda boros. Anda pikir Anda mumpung diskon, mumpung murah, Anda beli, Anda merasa untung. Terbalik, teman-teman. Yang ada adalah barang murah memakan duit Anda. Barang murah yang membuat Anda boros. Kalau Anda tidak tahu kebutuhan Anda. Kami di sini, Atomi mengajak Anda nanti menjadi seorang investor yang Anda benar menghasilkan uang dan benar-benar Anda mempunyai kebebasan keuangan. Anda belanja bukan lagi berdasarkan diskon. Mental kaya yang akan membuat Anda menjadi kaya, belanja tidak lihat harga. Mereka belanja berdasarkan kebutuhan mereka. Mereka butuh, mereka belanja. Mereka tidak lihat label itu harga. Sampai kasih berapa mereka bisa bayar. Atomi bayar. Nah, itu Pak Dara punya slogan ya. Nah, itu adalah mental kaya yang telah membawa Anda benar-benar kaya. Anda beli karena memang gua butuh. Jangan, oh saya butuh Rolex. Arloji saya rusak, butuh Rolex. Oke, mana yang Anda suka Anda bayar. Bukan menuju ini Arloji mana ya yang lagi diskon. Oh, itu diskon ya, apa ya. Terus lagi murah yuk. Tadinya rencana beli 1, anak-anak belanja arloji juga, anaknya 4 beli arloji. Ya. Hadiah lebaran tuh anak-anak, hadiah naik kelas tuh anak-anak beli semua 4. Yang tadinya nggak merasa perlu karena ada promo, teman-teman, Anda beli. Mental Anda bukan mental orang kaya. Ya, Anda pikir Anda mumpung promo, Anda untung. Yang untung selalu yang bosnya itu. Kalau sampai buang segitu persen dia masih tetap untung, berarti ya masih untung, yang rugi Anda. Ya. Nah, paham di sini ya, mental orang kaya, mereka belanja berdasarkan kebutuhan dan keinginan dia. Karena dia sudah kaya, dia boleh belanja berdasarkan keinginan, nggak masalah. Atau bayar. Kalau saat itu Anda memang sudah sama imperial, nggak masalah. Ya. Nah, sekarang bagaimana saya akan bahas mengaitkan dengan investasi ini. Mr. Park ada disampaikan di salah satu videonya, dia bilang, kadang-kadang banyak orang yang pintar secara teori. Oh, banyak banget, teman-teman. Ya, terutama dosen-dosen kita yang mengajar tentang ekonomi yang memang mereka bukan pembisnis. Tapi ada yang dosen ekonomi, dosen bisnis yang dia pembisnis. Nah, itu boleh Anda dengarkan.
Tapi kalau dia hanya seorang dosen, nah hati-hati. Karena dia sendiri pun bukan pembisnis. Ya. Nah, Mr. Park bilang banyak sekali yang menolak kita, ya, itu orang yang merasa dia pintar. Secara teori dia kesannya memang pintar sekali, tapi dia orang yang sebenarnya tidak pintar mengelola, ya. Apa yang dikatakan Mr. Park? Dia bilang ada yang tanya, mungkin teman-teman di sini pun sempat ada yang tanya, ada yang menggelitik di hati Anda, atau Anda pernah ditanyakan demikian oleh calon prospek Anda. Nah, sekarang Anda bisa menjawabnya seperti Mr. Park. Jadi ada yang nanya Mr. Park. Mr. Park bilang, di Atomi, kalau Anda benar-benar menjalankannya, mengikuti sistemnya dan mendengarkan arahan-arahan dari leader Anda bisa income 500 juta per bulan. Dia katakan dengan sangat mantap. Terus ada yang tanya, Mr. Park juga bilang, Atomi akan bertahan sampai 100 tahun ke depan. Ya, itu yang selalu Mr. Park janjikan kepada kita dan bisa kita turunkan 3 turunan. Dan orang itu tanya, Mr. Park saya mau tanya, sekarang Anda mengatakan bahwa dengan Atomi bisa memberikan saya keuntungan 500 juta per bulan. Dan bisnis ini akan bertahan 100 tahun ke depan. Oke, untuk saat ini 500 juta per bulan cukup dan rasanya besar untuk saya. Tapi kalau untuk 100 tahun ke depan, rasanya 500 juta ini udah nggak jadi nilai apa-apa. Betul kan? Betul. Pintar. Kata Mr. Park, pintar banget nih orang tanyanya. Nah, saya tinggal jawab begini. Apakah Anda sendiri sudah menerima uang 50 juta setiap bulan? Jawab orang yang nanya, enggak. Jadi 50 juta aja dia nggak terima setiap bulan, tapi dia merisaukan kalau menerima 500 juta sebulan. Mr. Park bilang, siapa yang suruh kalau kamu dapat 500 juta per bulan, terus duit itu dikekat? Ya, duit itu disimpan aja. Terus duit itu kamu foya-foyakan. Siapa yang suruh? Kalau Anda bisa 500 juta per bulan, atau kalau Anda sudah sampai imperial, nanti Anda bisa menerima income 1 miliar per bulan, Anda punya keleluasaan untuk investasi. Kata Mr. Park, Anda bisa beli di logam mulia, Anda bisa beli properti, Anda bisa investkan di hal-hal yang bisa menjaga nilai uang Anda, supaya nilai itu nggak jatuh. Bayangkan kalau tiap bulan Anda terima 1 miliar. Kalau Anda pakai buat foya-foya, buang-buang kemana-mana, nggak ada yang diinvestasikan, ya benar. Uang itu, nilai itu kan jatuh. Tapi kalau Anda simpan di tempat yang bisa menjaga nilai uang Anda, itu nggak akan jatuh. Nah, sekarang Anda 50 juta aja Anda nggak pernah terima setiap bulan. Bagaimana Anda merisaukan nilai 500 juta itu jatuh? Kenapa? Karena kamu tidak pernah menerima duit yang cukup untuk bisa diinvestasikan. Jadi Anda tidak pernah punya bayangan ke sana. Ya. Nah, jadi kita ini benar-benar harus menjadi orang yang pintar menunggangi IT ini dan juga pintar mengelola keuangan. Ya, tidak mengajarkan kita pelit, bukan mengajarkan kita menabung. Tapi bagaimana Anda tabung sisihkan untuk bisa Anda sediakan untuk beli logam mulia. Ya, seperti tadi saya bahas hari ini. Iya nih, lumayan ya, kita udah mulai auto SM ini kan udah hampir 2 tahun kita menerima uang auto SM. Besar teman-teman. Nah, kalau kami hanya buat foya-foyakan, memang kami sisihkan untuk menikmati kerja. Kita tuh perlu memberikan reward untuk kerja kita. Maka 15 ini kami mau jalan-jalan ya. Nggak perlu ke luar negeri dulu. Kami menikmati kota Jogja, menikmati nanti kami akan kirimkan video fotonya ya. Kami ingin menikmati Hotel Bintang 5 yang di tengah Prambanan. Ini gara-gara kami nonton YouTube, menemukan hotel itu kayaknya bagus sekali dan kami mau ke sana. Nah, cukup di situ. Kenapa? Kami perlu memberikan reward terhadap kerja kami. Tapi kami juga harus bijaksana bagaimana uang ini juga disisihkan untuk beli logam mulia. Supaya nilai ini tidak jatuh. Tapi tidak semuanya beli ke sana. Kenapa? Di Atomi ini kita perlu investasi. Nah, sini juga diajarkan kita. Nah, sekarang Bu Ika, kalau saya nih belum punya income auto SM. Saya ini baru member. Bagaimana Bu Ika? Teman-teman, di Atomi benar-benar sejak Anda join, Anda bisa diajarkan bagaimana menginvestasi. Asal teman-teman mengerti
tujuannya Anda di sini beli produk buat apa. Teman-teman, sebelum Anda diatomi, setiap bulan Anda kalau pengen cantik, nggak ada wanita di sini nggak pengen cantik. Pria pun ingin kelihatan tampak muda. Ya, tapi Anda kalau beli semua skincare di luar, apapun untuk merawat wajah Anda, kosmetik atau apalah yang Anda beli, itu ada uang yang Anda buang. Anda untuk keperluan mandi keluarga Anda mau pasta gigi yang sederhana saja yang Anda perlu pakai setiap hari, itu ada uang yang Anda buang. Maka Anda cari yang semurah-murahnya. Sikat gigi yang penting dia punya pegangan, ada bulunya, ini bisa buat sikat gigi saya, sikat udah. Bila perlu di Indomaret dilihat harganya yang mana yang termurah, yang pokoknya ada gagang, ada bulu, nah beli itu. Pokoknya sikat gigi. Ya, kenapa? Karena itu uang yang Anda buang. Anda akan buang terus setiap bulan. Nggak mungkin Anda tidak buang uang itu. Tapi teman-teman, lewat Atomi, uang kecil sedikit apapun yang Anda pakai untuk kehidupan Anda dilatih menjadi investor. Disitulah Anda mulai menginvestasikan uang Anda. Disitulah kita para semut itu akan bergerak menjadi raksasa. Dimulai dari kehidupan Anda yang sangat sederhana. Kenapa? Karena kalau Anda memegang ID ini, Atomi ini, kalau Anda tahu bagaimana mengendarai IT dan ID ini, Anda akan luar biasa. 3 tahun ke depan Anda akan menjadi raksasa. Ya, dengan Anda memberi kebutuhan Anda sudah mulai menginvestasi. Jadi sebelum Anda menghasilkan puluhan juta atau ratusan juta untuk dibelikan logam mulia untuk investasi, belikan properti untuk investasi, belikan franchise lain untuk bisnis, sebelum Anda ke sana, tapi Anda mulai dari uang kecil yang biasa Anda buang, itu Anda bisa jadi investor. Ya, Anda pertama Anda mulai ID sendiri jenggreng, ya, belum ada siapa-siapa, kanan kiri nol, Anda ID sendiri baru join hari ini. Tapi hari ini kalau Anda beli kebutuhan hidup Anda, maka nilai yang Anda beli itu menjadi investasi untuk pribadi, aset untuk ID Anda. Ya. Kemudian mulai ada tim bagaimana? Diajarkan kita juga, ya, kemarin kalau kita mendengarkan lagi Zoom dari Mike, ya, bahwa kita ini kalau sudah mulai ada jaringan, apalagi kalau kita sudah menjadi leader, kita ini harus menginvestasi ke tim kita. Jangan pernah pelit terhadap tim. Nah, itu yang ditekankan. Jangan pelit untuk tim kita. Ya. Kita para leader ini butuh mencoba banyak produk. Ya, apalagi Anda mau melakukan home meeting. Akan bagus Anda tidak diajarkan jual barang. Anda home meeting tidak jual barang. Tapi akan bagus kalau di home meeting Anda bisa menjelaskan banyak barang, produk-produk yang Anda pakai, Anda bisa kasih mereka coba, kasih mereka lihat. Nah, itu Anda perlu beli kan? Anda nggak mungkin minta sama sponsor Anda perlu beli. Waktu beli Anda tahu di mana PV-nya. Karena PV pribadi Anda sudah cukup, tentu Anda ini akan Anda lemparkan untuk ke calon-calon leader Anda. Orang-orang yang masuk dalam mapping Anda. Anda akan lari bersama mereka. Akan mengajarkan mereka bagaimana menginvestasi. Kalau sama-sama di tim lari ini mengerti arti investasi, ini akan jadi luar biasa. Siap-siaplah Anda menjadi raksasa. Siap-siaplah Anda menjadi pemilik online shopping mall raksasa di 24 negara. Itulah Anda, teman-teman. Siap nggak Anda? Nah, untuk menjadi orang sesukses itu perlu proses. Kalau Anda mendadak besar kan bingung. Tiba-tiba ada sponsor ya, misalnya Imperia di atas. Oke, Bu Ida, saya kasih kamu mendadak besok kamu jadi Royal Master, ya kan bingung. Tiba-tiba terima Bu Ida, terima duit Royal Master, dia nggak ngerti mesti ngapa, pokoknya tiba-tiba jadi Royal Master di situ. Ini nggak ada artinya. Ya. Kenapa? Terima sekali Royal Master, selesai. Ya. Nah, ini perlu proses, perlu kita tahu perjalanan ini supaya kita bisa menduplikasi. Nah, penting Anda tahu bagaimana berjalan menuju Anda besar supaya Anda kembali bisa mengajarkan cara Anda investasi kepada tim, ke tim-tim Anda lagi. Ya, kalau Anda tidak pernah melakukannya, maka Anda tidak pernah bisa mengajarkan. Hari ini di Good Morning luar biasa, ya. Jadi leader-leader kami di sini sampaikan, kami tidak bermaksud menyindir siapapun. Ya, kami ini leader center tiap hari ya dicekokin oleh kantor informasi-informasi yang harus kami terus gaungkan
kepada seluruh atomian di dunia. Bahwa dikatakan tadi ya, antara hubungan aku dan kamu atau aku dan itu. Artinya apa? IT kadang-kadang membuat kita menjadi hubungan aku dan itu. Bukan aku dan kamu lagi. Kalau aku dan kamu itu ada satu komunikasi yang baik. Ya, kamu ini adalah orang. Kamu ini adalah tujuan. Kamu ini adalah tujuan saya. Saya ingin mensukseskan kamu. Atomi ingin mensukseskan mitranya. Ya, para produsen-produsennya itu Atomi sangat memperhatikan produsen-produsennya. Mereka ingin sukses bersama produsennya, bersama mitranya, bersama kita semua Atomiansnya. Tapi kalau kita memandang itu kamu itu adalah itu, maka itu adalah alat, bukan lagi tujuan. Maka disampaikan di Good Morning itu jangan pernah kita melihat tim kita itu sebagai alat, sebagai itu. Sehingga kita tidak pernah melakukan apapun terhadap jaringan kita. Di sini tidak ada yang namanya lucky position. Ya, kalau kamu lucky position, ya bersyukurlah atas kelakian itu. Tapi apa tanggung jawab kamu terhadap tim kamu yang sudah memberikan kamu lucky? Karena ini adalah bisnis. Satu yang berpikiran seperti itu, satu jaringan ini akan terhambat, teman-teman. Ya, akan kasihan. Janganlah menjadi orang egois. Ya, jangan merasa kita sudah menikmati, kemudian bawa ya urusan bawah. Kamu kalau kerja TV kan memang kamu yang mau. Saya nggak nyuruh juga, tapi kamu itu saya jadi pairing. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Ya, walaupun kenyataannya di Atomi, teman-teman, nggak pernah dua kaki cantik. Pasti salah satu yang lebih kuat, satu yang lebih lemah. Ya. Bisa gantian. Bukan berarti di satu kaki besar, satu kaki berarti jangan pernah punya pikiran Atomi ini pada akhirnya kita hanya jalankan satu kaki. Karena satu kaki besar berarti itu yang kecil kan yang kita kerjain terus. Di saat ini besar gantian ini kita kerjain terus. Teman-teman, ini adalah binary. Atomi mengajar kita bagaimana berbisnis memegang dua kaki. Di saat kaki besar Anda bukan berarti Anda tidak memperhatikan mereka lagi. Banyak cara dan perhatian kita untuk membangun kaki besar ini. Anda bisa banyak melakukan hal-hal lain untuk kaki besar ini, ya. Jadi kita akan belajar terus bagaimana mengelola dua kaki ini, kaki besar, kaki kecil. Kita belajar, teman-teman. Itu yang terus disampaikan kepada kami oleh Mr. Park untuk kami terus gaungkan kepada teman-teman. Ya, ini bagian dari itu sedikit. Kita kembali lagi tentang investasi, ya. Oke, kita kembali lihat ke investasi. Apa ini? Apa ini yang saya tulis? Bicara sampai panjang lebar, semangat sekali sampai saya lupa. Sampai kemana ini? Nah, teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang gini. Kalau teman-teman perlu tolak ukur, Bu Ika, saya perlu tolak ukur untuk saya. Apakah saya sekarang benar harus berjuang di Atomi? Ya, tolak ukurnya adalah apabila Anda kalau diajak Zoom, Anda diajak jalan-jalan, diajak ngapain, terus Anda masih terkekang oleh waktu Anda. Aduh, nggak bisa, Kak. Saya lagi sibuk nih, lebaran lagi banyak orderan. Nggak bisa, Kak, toko saya nggak ada yang jaga, belum bisa jalan-jalan, hanya bisa jalan nanti liburan, toko saya tutup. Nggak bisa, Kak. Anak saya masih ini bla bla, banyak sekali yang mengekang Anda. Ya, walaupun kondisi Anda sudah secara keuangan, banyak teman-teman kita secara keuangan sudah mantap sekarang. Ya, dia nggak menjalankan Atomi, dia bisa makan, bisa happy bersama keluarga, bisa jalan-jalan bersama keluarga, tapi tidak punya keluasan waktu. Dia sepanjang tahun hanya bisa punya waktu sekian dengan waktu terbatas. Tidak bisa kapan saja kalau pengen kabur. Ya, nah kalau masih kondisi demikian atau keterbatasan keuangan, diajak jalan-jalan nggak bisa. Kenapa? Karena uang saya belum cukup, saya targetnya 2 tahun lagi. Ya, kalau semua itu masih keluar dari benak dan pernyataan di mulut Anda, berarti Anda butuh Atomi. Berarti kita semua butuh Atomi. Kita semua di sini yang belum menikmati dan belum benar-benar kuat secara kebebasan waktu dan uang, berarti kita semua di sini butuh Atomi. Kita butuh kendaraan ini. IT sudah disiapkan. Mr. Park tidak minta tolong kita. Mr. Park nggak bilang, Jessie, Pak Dara, tolong bantu saya mikir dong nih IT perkembangan ke depan mesti gimana ya bikinnya supaya bisa lebih dikenal orang. Mr. Park nggak pernah tanya kita. IT disiapkan oleh dia. Ya, tiba-tiba hari ini bisa ada Good Morning. Lihat betapa banyak program support system yang disampaikan Kartol untuk kita. Kalau sampai Anda ada yang merasa saya nggak bisa produk, saya nggak ngerti ini, saya bingung.
Anda tinggal di mana? Apakah Anda nggak bisa nonton? Segitu banyak support system yang dari kantor dan leader Anda berikan. Anda pernah nonton atau tidak? Ya, kalau Anda timbulkan dulu, teman-teman, Anda timbulkan diri Anda dulu sebagai orang yang perlu dan wajib hadir dalam setiap seminar online di kantor dan setiap Zoom yang diajak oleh leader Anda, maka Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk nonton. Kalau Anda bisa mengajak tim Anda untuk hadir dan nonton, disitulah bibit leader Anda. Disitulah aset-aset Anda akan lahir. Disitulah Anda tahu bagaimana membina aset Anda. Dari diri Anda dulu. Kalau Anda sendiri belum merasa perlu, nanti tunggu Anda waktu saya baru hadir di 4 darah, nanti tunggu ada waktu saya baru hadir, baru nonton yang di YouTube. Padahal Anda mau sambil di kamar mandi pun itu YouTube bisa dengar loh. Di mana-mana bisa dibawa loh itu. Tadi pagi good morning tuh saya sambil masak, saya sambil motongin sayur ya sambil dengar. Bisa kalau Anda mewajibkan diri Anda untuk selalu hadir dalam pertemuan itu. Ya. Nah, teman-teman, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, mungkin ini bisa quote-nya bisa ditayangkan. Ya, ini untuk kita semua. Terima kasih Jesse, ini dari Jesse untuk kita ya. Nah, ini satu darah ini dia jalan-jalan tapi dia mendapat ilham ya. Nah, inilah fungsinya teman-teman di dalam satu Zoom ya. Salah satu bisa nanti berikan ini begitu jadi satu materi ya. Kita bisa sama-sama membaca quote ini adalah untuk kita ya. You are born to be player ya. Kamu lahir ini memang untuk sebagai pemain. Kamu lahir itu memang sudah sebagai pemain. Anda ini pemain network ini, pemain di era ini, teman-teman. You were meant to be here. Kamu seharusnya ada di sini, teman-teman. Teman-teman semua yang ada di Zoom hari ini, Anda semua tuh harusnya ada di sini. Harusnya ada di Atomi. Harus menjadi leader di Atomi. Dan this moment is yours. Momen ini adalah untuk Anda. Momen ini adalah milik kita. Kita pemegang era ini, teman-teman. Berbahagialah Anda yang masih punya tenaga untuk saat ini, untuk Anda bisa mengendarai IT untuk menuju sukses. Jangan buat ID itu hanya sebagai guyonan saja. Anda menikmati perubahan gaya hidup Anda, tapi itu Anda tidak pakai sebagai kendaraan Anda, kita akan tumbang. Jangan seperti itu ya. Itu aja dari saya kembalikan kepada moderator Rini dan juga Ida dan Jesse. Oke, sekian teman-teman dari saya. Oke, thank you Ibu Ika Maria Francisca untuk sharingnya, luar biasa sekali. Jadi ya kita mungkin kadang-kadang kalau kita hanya melihat aja ya, kalau kita misalnya sebagai penonton, kalau kita nggak melihat secara dalam, kita perusahaan Giant tutup, kita ikut kita ikut ngeborong aja. Jadi mindsetnya itu kita harus ubah ya, Cika ya. Jadi kita ngeliat kalau memang kita nggak butuh ya kita nggak perlu, kita sudah ke Atomi dan kita nabungnya di Atomi dan itu akan kembali lagi ke kita deh. Padahal kita mesti buru-buru ngeburu barang murah seperti itu, betul nggak? Betul. Jadi kita harus lebih mindset kita ubah lagi kalau kita itu adalah player di sini dan kita harus play beautifully ya. Dan kita sudah ada platformnya Atomi yang kembali lagi ID kita mungkin terlihat simple hanya 8 digit ya. Tapi itu bisa untuk ke 24 negara. Oke, selanjutnya ada tambahan dari Ibu Rini, Ibu Ida, dan juga Ibu Jesse Mahalia, istri saya sendiri. Bagaimana? Dari Ibu Rini dulu mungkin. Ya, terima kasih Johnson, terima kasih Cika, Bu Ika. Sebenarnya saya itu kalau udah ngomongin masa lalu dan masa sekarang itu banyak hal yang saya itu dulu belum nggak bisa misalnya nih nggak bisa les piano, nggak bisa apa, nggak bisa les balet, pengennya cita-cita jadi pebalet. Karena apa? Keadaan ekonomi keluarga nggak memungkinkan. Maksudnya, Mama, kalau orang tua saya sih bilangnya ya nanti ya kalau Papa, Mama udah ada uang kayak gitu. Itu selalu yang menjadi pegangan saya. Jadi waktu kecil itu apa yang saya impikan atau inginkan tuh tidak bisa tercapai, tapi terus saya nggak terus ngambek kayak gitu ya, kayak mungkin beberapa anak-anak yang zaman sekarang tuh kadang
ya begitulah. Tetapi sekarang saya merasakan, saya bersyukur bertemu dengan Atom itu karena itu bisa merubah apa yang mungkin dulu saya nggak bisa berikan, masih tidak bisa saya dapatkan. Seperti misalnya kayak dulu tuh kalau udah masa kecil saya ya berapa puluh tahun yang lalu ngeliatin anak yang bisa les balet, les piano itu berasanya kayak mereka tuh wah banget gitu. Karena menurut saya itu les-les yang mahal menurut saya. Tapi pada saat ini ternyata keinginan anak saya untuk bisa belajar piano, belajar balet, dia mau les gambar, dia mau apa. Saya bilang selama kamu emang mau ya, saya bilang sama anak saya. Soalnya kakaknya 2 nggak mau semua, jadinya nggak les apa-apa. Cuma yang kecil kan minta ini, selama memang Meme Airin mau, nggak apa-apa, Mami akan lesin. Itu satu kebanggaan buat orang tua ya, teman-teman. Jadi menurut saya, apalagi anak saya juga akan sekolah di satu sekolah yang mungkin kalau dulu waktu sebelum saya jadi Atom ya mungkin saya bilang jangan ke situlah, soalnya mahal, duitnya nggak ada. Jadi istilahnya bukan berarti kita memberikan sesuatu yang apa ya, tetapi kalau pada waktu kita sebagai orang tua saat ini, kalau saya sih Atom ini ya terus terang buat saya, ini saya bekerja dan bersusah-susah sekarang itu untuk anak saya. Saya sih bekerja untuk anak-anak sih sebenarnya. Jadi bukannya untuk saya nikmati sekarang, tetapi saya mikirnya ini benar-benar untuk ya anak cucu saya gitu loh. Kalau saya sih lebih begitu. Jadi pada waktu kita akhirnya bisa memberikan apa yang mungkin mereka harapkan next, mungkin siapa tahu ya. Dulu suami saya cita-cita pengen jadi dokter, bilang ke orang tuanya jangan di dokter ya, sekolahnya mahal, orang tua belum bisa beri. Tetapi kan itu keinginan anak gitu. Pada waktu kita akhirnya bisa memberikan apa yang mereka harapkan, itu menjadi satu kebanggaan untuk orang tua. Jadi saya selalu pegang omongan Mr. Park, pada waktu Anda selalu memberi, itu akan jauh lebih berharga daripada Anda selalu meminta. Tangannya begitulah, istilahnya begitu. Jadi semua apa yang dikatakan, disampaikan Ci Ika, masa lalu dan masa sekarang, perubahan yang kita alami, yaitu kembali ke teman-teman. Banyak orang yang ingin sukses, tetapi banyak orang yang gagal. Karena apa? Ya Anda cuman sekedar mimpi yang tinggi, tetapi tidak ada action sama sekali. Jadi ya apa yang ya ini kembali ke Anda lagi, karena this moment is yours. Jadi kalau misalnya Anda menganggap ID Atomi itu cuma sekedar main-main aja, ya itu tidak akan menjadi apa-apa. Tapi pada waktu Anda sangat menghargai saya sudah berada di kendaraan yang tepat, saya sudah berada di tempat yang tepat untuk saya bisa meraih mimpi saya dan anak-anak saya kelak, itu yang akan menjadi sesuatu yang berharga. Itu aja sih, Johnson, dari saya. Oke, thank you Cirini. Jadi curhat sedikit ya, bisa juga jadi untuk penyemangat kita. Oke, selanjutnya mungkin dari Ibu Ida. Oke, terima kasih Johnson, terima kasih Ika, ini luar biasa sekali ya. Kalau saya melihat judul ya, the moment is yours ya. Bagi saya momen itu adalah satu kesempatan yang artinya tidak bisa diulang ya. Waktu itu akan terus bergulir. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan terseret arus. Jangan mengikuti arus. Melawanlah arus. Nah, Anda ada di mana? Apa yang ada dalam pemahaman pikiran Anda tentang 3 kalimat pendek ini? Mengikuti arus, terseret arus, dan melawan arus. Ya, kalau saya lebih pada melihat bagaimana kita menyikapi ketika saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita adalah semua digital ya. Zaman milenial, zamannya semuanya digital, semua pakai handphone, pakai komputer, pakai internet, semuanya begitu. Nah, kalau kita menggunakan pemahaman jangan mengikuti arus, artinya arus sekarang ini digital, tapi Anda masih berpikir konvensional, maka yang terjadi apakah kalimat ini akan menjadi baik untuk kehidupan kita? Tentu saja tidak. Ya, tapi ketika kita memahami pemahaman tentang mengikut arus yang dalam tanda kutip adalah positif, maka Anda akan melihat sesungguhnya Anda
sudah melawan arus. Arus apa sih? Arus keinginan Anda pada zona yang nyaman saja. Anda harus berjuang mengikuti arus saat ini yang terjadi, momen yang terjadi saat ini. Kalau Anda tetap pada zona Anda nyaman dalam misalnya Anda tetap bersikukuh bisnis konvensional atau Anda mengikuti garis turunan dari orang tua yang mungkin dulu adalah pejabat teras, kemudian berharap kita juga nantinya mendapat jatah jabatan di sebuah departemen seperti itu pun Anda ada pada zona nyaman yang artinya Anda sendiri tidak berani untuk keluar dan melawan arus, tetapi sesungguhnya Anda juga sudah terseret arus yang negatif, ya. Nah, saya menyikapi, melihat bagaimana Pak Hangil sangat luar biasa di dalam membuat bisnis Atomi ini. Pak Hangil tidak hanya berhenti pada membuat perusahaan saja, kemudian membuat marketing plan itu saja, berhenti di marketing plan yang sama, tidak. Tetapi beliau tetap berpikir seperti tadi good morning itu ya, itu luar biasa ya, luar biasa sekali. Pak Hangil berusaha mewujudkan apa yang menjadi pemikirannya itu, bahwa kita sebagai member itu bukan targetnya perusahaan untuk menjadi alat perusahaan, bukan, tetapi sebagai apa? Nah, kita sebagai tujuan untuk membawa perusahaan, menjadikan kita sebagai tujuan untuk membawa setiap membernya menjadi sukses, ya. Nah, kemudian muncullah sekarang ini program yang terbaru dari marketing plan Atomi yang masih dalam uji coba, yaitu Semi Sales Master. Ini adalah satu gebrakan yang luar biasa kalau kita melihat bahwa Atomi itu tidak menekan, memberatkan ketika terjadi perubahan marketing plan. Coba teman-teman yang pelaku bisnis MLM yang lain sebelumnya, tentu saja teman-teman paham dengan marketing plan dari bisnis MLM yang lalu. Kenapa bisnis MLM yang lalu itu tidak kemudian membawa Anda bertahan pada kesuksesan atau menuju pada kesuksesan, tetapi justru membawa Anda pada kebangkrutan atau mohon maaf ya, bisnis itu menjadi tutup pun itu karena apa? Karena buruknya karena perusahaan itu tidak bisa mempertahankan marketing plan-nya. Nah, ini yang sangat bahaya, dan Atomi tidak seperti itu. Atomi memperbaiki terus, sistemnya dia perbaiki terus. Dan banyak sekali perubahan ya. Kalau dulu hanya Atomi saja, kemudian ada Azamol, sekarang ada Atomi Gmall, itu luar biasa sekali. Atomi Gmall itu memungkinkan setiap orang yang belum ada negaranya, di negaranya itu Atomi, mereka bisa tetap berbelanja produk hebat Atomi. Nah, ini satu terobosan yang luar biasa kalau kita melihat ya, bahwa Pak Hangil sudah menciptakan sistem yang visioner. Sekali lagi saya selalu terpukau dengan beliau. Makanya kenapa Atomi juga mengajarkan kepada kita untuk bisa membuat visi. Visi kita ke depan apa di Atomi? Kita diajak untuk bermimpi, beranilah bermimpi di Atomi. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana sistem kerja, secara sistematisnya bisnis Atomi itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. Hanya kita yang kadang tidak mau melihat. Kesederhanaan sistem ini sesungguhnya mampu membawa Anda pada satu capaian yang dahsyat, yaitu imperial sehari 17 juta lebih. Coba Anda bayangkan, cari di mana ya? Cari di mana? Nah, kita lihat bagaimana sistem bisnisnya, bagaimana kita menjalankan bisnis itu. Yang pertama kan kita memakai, ya kan? Kita join memakai produknya. Dari produk yang kita pakai, kita bisa bicara tentang kualitasnya. Kualitas yang bicara ini kita tularkan kepada orang lain, kita soundingan kepada orang lain kemudian melakukan hal yang sama seperti kita, dia belanja, mendapatkan PV itu kembali kepada kita. Kita belanja dapat PV, terus seperti itu. Hanya seperti itu lingkarannya, hanya antara kita dengan member partner kita itu menjadi satu terus, lingkar seperti itu terus.
kembali lagi kepada member, kembali lagi pada kita. Nah, kalau teman-teman menyikapi, kalau teman-teman melihat ya, kalau teman-teman melihat di bisnis MLM yang lain itu berbeda sekali sistem bisnisnya. Nah, inilah yang membuat saya juga sangat terpukau dan akhirnya mau join di Atomi. Dulu saya sangat anti MLM. Saya menggunakan produknya karena butuh saja produk yang bagus itu untuk keperluan keluarga saya. Tetapi saya tidak pernah mau menjalankan bisnisnya. Karena apa? Sistem bisnis yang menurut saya kurang manusiawi. Nah, di Atomi ini luar biasa. Nah, satu hal lagi yang saya ingin sampaikan di sini adalah tadi dikatakan bahwa sorry. CC. Ya, sekali lagi maaf ya. Di Atomi ini ketika kita mendapatkan member begitu ya, saya sering mendapatkan pertanyaan dari orang-orang yang pertama join. Bu Ida, saya bingung bagaimana meletakkan member, satu. Yang kedua, Bu Ida, bagaimana memastikan member itu jalan bisnis atau dia hanya sebagai konsumen? Kenapa kamu bingung? Setiap kita diajarkan oleh Pak Hangil meletakkan member yang join di Atomi di tempat di mana dia bisa bertumbuh. Betul? Nah, ketika kita memilah-milahkan dia kemana, artinya kita punya tujuan, kita punya punya harapan member ini menguntungkan untuk diri kita. Ya, memang kita harus berhikmat. Bagaimana kita harus meletakkan member, tetapi dasarnya bukan hanya seperti itu, ya. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mensupport dia, bisa mensupport dia. Ketika saya letakkan di kanan, saya bisa enggak nyupport. Ketika kita meletakkan di kiri, bisa enggak kita nyupport. Nah, inilah yang sebenarnya harus dipahami. Bukan apakah dia mampu menjalankan bisnis ini, dia akan berbisnis atau dia hanya sebagai user, bukan. Semuanya sama, semuanya punya hak, semuanya punya kewajiban yang sama di Atomi. Nah, teman-teman, hal inilah yang saya rasa juga harus kita pahami ya. Kita berbeda sekali bisnis di Atomi dengan bisnis MLM. Makanya ketika teman-teman bergabung di Atomi dan teman-teman ingin menjalankan bisnis ini, saya sarankan teman-teman terus mengikuti pembelajaran baik melalui Zoom, seminar-seminar, online, offline, ataupun pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh center. Tujuannya untuk apa? Untuk kita memakai momentum kita sebagai seorang Atomian. Ketika Anda mendaftar sebagai Atomian, Anda memakai kesempatan besar ini untuk Anda bisa mencapai impian Anda. Nah, teman-teman, satu hal lagi pengalaman dari saya adalah bagaimana ketika setiap kita merisaukan posisi mana saya ada, di mana saya ada. Nah, mungkin teman-teman sedikit bertanya-tanya, aku di sebelah kiri atau kanannya sponsor, di jalur kaki utamanya atau bukan. Nah, seperti itu, ya. Seringkali orang berpikir bahwa ketika kita ada pada jalur yang utama, kita pasti sukses. Tidak ya teman-teman. Saya pun ketika saya ditaruh ternyata dia salah. Memang waktu itu sponsor saya belum begitu, saya yakin belum begitu paham betul tentang penyusunan jaringan begitu ya. Saya ditaruh entah di kaki antah berantah, saya nggak tahu. Padahal saya adalah sahabat dia begitu ya. Nah kemudian ketika saya tanya, saya hanya pengen tahu saja ya, maaf ya, aku posisinya di mana supaya aku bisa menyikapi gitu. Oh, maafkan, dia takut-takut begitu ya, maafkan. Oni ada di posisi ini, aku salah taruh. Apakah mau pindah di posisi jalur bangun saya, jalur utama saya? Saya bilang, oh enggak perlu. Saya cukup tahu saja dan saya sudah berterima kasih kamu sudah kenalkan Atomi. Yang penting adalah tolong support saya, bantu saya sampai saya bisa sukses, membawa member partner saya sukses. Saya bilang gitu. Nah, ini loh teman-teman, ketika kita melihat
momen bahwa kita udah masuk pada satu perusahaan yang luar biasa, pada satu bisnis yang luar biasa, jangan buang momen itu sia-sia. Dimanapun Anda berada, Anda bisa sukses di Atomi. Ya, jadi tidak perlu risau Anda ada posisi di mana, kemudian Anda ada di atasnya siapa atau di bawahnya siapa, Anda tidak perlu. Yang Anda perlu pikirkan, yang Anda perlu fokuskan adalah Anda memiliki mindset yang benar ketika menjalankan bisnis ini, yaitu bagaimana saya bisa menolong member partner saya untuk sukses. Dan kalau kita sudah kerjakan itu, maka kita akan sukses. Dan Anda tidak akan kehilangan momen untuk Anda sukses di Atomi, itu luar biasa sekali. Ya, teman-teman. Jadi sekali lagi, ketika Anda bertanya, apakah aku melawan arus, apakah aku terseret arus, ataukah aku mengikuti arus, teman-teman berpikir ulang. Mau yang seperti apa? Arus yang mana yang akan Anda ikuti? Kalau kita bilang, kalau kita lihat di got begitu ya, arus kalau ada banjir juga, namanya arus itu kebanyakan membawa sampah, betul kan? Nah, Anda akan masuk ke arus yang mana? Ya, Anda masuk sebagai sampah atau Anda mengikuti arus untuk Anda bisa menahan energi Anda supaya Anda bisa mencapai tujuan Anda tertentu selamat. Seperti itu bisa. Tetapi Anda harus ingat juga ketika Anda mengikuti arus, misalnya sekarang tren di dunia adalah kaum milenial adalah trading, misalnya ya, trading, kemudian money game dan lain sebagainya. Anda harus berpikir ulang. Kenapa? Itu zona memang sangat nyaman ya. Zona nyaman, trading, kemudian seperti itu zona yang sangat nyaman. Kenapa? Karena Anda tidak harus bekerja keras, kerja smart, betul. Ya, karena menggunakan gadget saja sudah bisa bekerja, di mana saja bisa bekerja. Tetapi bagaimana resiko untuk sebuah bisnis itu Anda harus betul-betul perhitungkan supaya Anda tidak keliru bisa mencapai apa yang Anda impikan. Nah, teman-teman sekali lagi, bijaksanalah ketika teman-teman sudah pada momen atau waktu yang saat ini tengah Anda berada, ya. Anda sekarang berada di milenial, waktu era milenial, Anda harus bisa mengikuti arus zamannya milenial. Jangan kita kembali lagi ke konvensional, ya. Karena tanpa kita berani mengikuti arus ini, kita akan ketinggalan zaman. Dan itu sangat lucu sekali dan Anda hanya menjadi penonton, bukan lagi sebagai pemain, ya, seperti yang tadi katakan pada quote ya tadi ya, bahwa kita adalah seorang pemain, ya. Nah, ini pemain-pemain. Ayo kita bersama-sama di area di momen ini kita menjadi seorang atomian, seorang pebisnis yang memang ini bisnis pada zaman ini, bukan zaman lalu tapi zaman now dan yang akan datang, ya. Oke, terima kasih Johnson. Oke, terima kasih Bu Ida. Dan yang terakhir kita ke Bang Jesse, Bu Jesse, di sharingnya. Halo semuanya, selamat malam. Nggak ada suara. Nggak ada saya nggak ada. Malam, Jesse. Malam. Pada tegang gara-gara panas sama Cika ya. Udah nunggu kamu berminggu-minggu. Oke, ya. Luar biasa sih dari para Cici Songong, Cici darah-darah semua yang luar biasa. Ya kan, bensinnya mantep banget. Itu kalau dengar Cika ngomong itu panas, itu menggebu-gebu. Ayo segera ke lapangan kita lakukan gitu loh. This moment is yours gitu loh. Now, right now tuh. Di second juga langsung ambil handphone, langsung telepon. Untuk telepon cari orderan. Ya oke, kurang lebih sih menarik sih ya. Karena topik yang kita lagi bahas hari ini itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari topik yang sedang terjadi saat ini gitu kan ya. Kita tahu bahwa pandemi ini banyak sekali terjadi impact ya. Salah satu aku mau jawab sih apa yang sebenarnya tadi Cika kemukakan, perbedaan anaknya dulu sama sekarang. Kalau anak aku, kalau kita dulu lebih banyak pegang ini, buku. Kalau anak sekarang lebih banyak pegang ini, gadget. Lebih
makin jarang kelihatan gitu loh, makin lama ya kan. Ya memang sih makin lama dunia offline itu makin berkurang sehingga orang-orang lebih banyak beralih ke online. Sampai ya mungkin teman-teman banyak yang tahu saya itu baru pulang dari Bali, jalan-jalan. Nah, pas lagi kami jalan-jalan ke Bali dengan suami dan keluarga, kondisinya sangat ini ya, menyedihkan ya. Jadi semua pada mengeluh ya, jadi kita ada naik Grab juga, ada ketemu sopir juga, ada ketemu dengan pariwisata juga, ada dengan nelayan setempat. Mereka semua mengeluh satu hal yang sama, bahwa mereka itu kondisi pariwisatanya sangat drastis ya, sangat berkurangnya, sangat menakutkan. Jadi kan kita naik perahu ya, naik perahu katanya dulu itu bisa ada ratusan kapal yang buat ikut ke dolphin gitu kan. Kalau sekarang 10%-nya aja nggak nyampe katanya. Jadi 110 aja nggak nyampe, cuman bisa dihitung pakai jari gitu loh yang datang gitu. Nah, termasuk di jalan yang rame itu Legian ya katanya ya. Itu macet, nggak bisa lewat, bisa makan waktu berjam-jam. Itu pas lagi kita lewat malah ternyata jalannya mulus gitu dan semua toko hampir semuanya tutup gitu. Nah, jadi itu memang kelihatan banget bahwa kegiatan-kegiatan konvensional yang dulu yang banyak offline itu nggak mampu bertahan. Tetapi ketika mereka mampu untuk masuk ke dunia online, mereka baru bisa bertahan gitu loh. Dan kalaupun mau online pun kita juga kondisi finansial saat ini gitu, pandemi itu sudah memberikan sebuah bukti yang nyata gitu, bagi orang-orang tuh udah ngerasain bahwa sebenarnya apa yang mereka dapatkan melalui pekerjaan saat ini just depend on salary saja, sebenarnya itu nggak cukup. Jelas bahwa kita bisa kapan saja tiba-tiba dipecat, atau kita bisa kapan saja kena musibah, kita kena penyakit, terus kita go gitu kan. Dan kita nggak tahu what gonna happen tuh kita punya anak, kalau kita nggak pernah melakukan investasi segera mungkin gitu loh. Dan yang seperti yang Cika sering kemukakan kan investasi nggak harus selalu dengan uang saja, tetapi dengan waktu yang kita miliki saat ini, dengan tenaga yang kita miliki saat ini, dengan pemakaian barang yang berkualitas ya kita tinggal share, itu sebenarnya sudah sangat mudah dan itu secara online gitu. Jadi ya this moment is yours, jadi lakukan saat ini gitu loh, kita lakukanlah saat ini. Kenapa? Saat ini sudah ada bukti bahwa banyak yang terjadi imbas berdasarkan pandemi, ya kan? Dan juga banyak yang mengalami pemotongan gaji, bahkan PHK, bahwa bukti bahwa kita mampu bertahan sebagai sebuah perusahaan online dengan kualitas barang produk kita, dengan harga, dan kita tetap dapat income kita bukan menurun tetapi menaik gitu kan. Jadi ya luar biasa sih sebenarnya, ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Ibu Jessi untuk sharingnya juga. Jadi saya juga betul sih yang maksudnya yang Jessi rasakan, yang saya juga rasakan ya. Jadi ketika di Bali itu ya kelihatan sekali sih dari nelayannya, dari tempat makannya, dari supirnya juga cerita sharing. Jadi sangat ini sih miris juga ya mendengarnya ya. Jadi ya mungkin secara langsung kalau kita sharing Atomi kita juga membantu mereka ya. Karena kan we never know ternyata mereka bisa di Atomi, ya kan? Oke, jadi dari 4 darah masing-masing sudah sharing. Mungkin dari ada pertanyaan, ada yang mau raise hand, silakan langsung raise hand untuk bertanya. Kita tunggu sambil nunggu saya sambil lihat chat ya. Pertanyaannya adakah? Sini bantuin lihat di mana? Ya sebentar ya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang ditujukan untuk Ibu Ika. Bagaimana cara meyakinkan ke calon member kalau di Atomi bisa mendapatkan income yang stabil?
Oke, langsung aja ke Ibu Ika ya. Kenapa saya? Karena specifically namanya ditulis Ibu Ika. Iya, kenapa dari saya Ciko. tanya kepada yang menanya kenapa saya gitu. Kenapa? Karena ini harus ditanyakan pada diri Anda gitu ya. Tadi seperti yang saya bilang ya, apakah Anda yakin? Kalau kita yakin, kita baru bisa meyakinkan orang lain. Jadi pertanyaan ini sebenarnya bukan untuk tanya ke siapa-siapa, tanyakan dulu kepada diri Anda. Karena kita semua yang sudah gabung di Atomi, berarti kan kita udah dijelasin Atomi, kita ngerti marketing plan dan segala macamnya. Nah sekarang bagaimana kita meyakinkan orang lain bahwa dengan Atomi mereka bisa benar-benar sukses mencapai impiannya. Nah sekarang pertanyaan, Anda sendiri sudah yakin belum? Kalau kitanya nggak yakin, akan sangat-sangat sulit untuk meyakinkan orang lain. Kenapa? Karena kalau saya waktu saya menjelaskan kepada orang, waktu saya sharing tentang materi, sharing tentang marketing plan ya, kita sharing dengan sangat penuh energi, dengan segala macam keyakinan kita ya. Biasanya mereka join, semua sebenarnya rata-rata ya. Waktu kalau home meeting ya, atau Anda bawa teman Anda datang ke Brand Success Academy misalnya ya, Anda bawa teman Anda hadir ke dalam offline, kalau dulu offline ya, ke Success Academy misalnya Anda dengar. Terus dia semangat, dia mau join ya, dia melihat wah semua testimoni ini itu. Terus pulang Anda tanya gimana, mau join nggak? Oke boleh, dia mau join. Coba Anda tanyain dia. Ya paham nggak? Mungkin di situ mungkin Jessie yang sedang membawakan marketing plan misalnya. Terus tanya dia. Terus tadi waktu Jessie jelasin marketing plan, kamu paham nggak? Bisa jelasin lagi nggak? Terus Rini misalnya bawain produk, Ida bawain produk misalnya lo ya. Kamu ngerti nggak? Saya yakin 1000% dia pasti nggak ngerti. Ya dia pasti nggak yakin, nggak mengerti dan tidak menyangkut sedikit pun apa yang disampaikan. Tapi kenapa dia mau join? Mereka hanya menangkap 100% dari energi si speaker. Dia hanya menangkap frekuensi itu. Nanti baru sambil belajar. Nah sekarang waktu saya mempresentasikan, saya menyampaikan ya. Nah orang yang menanggapi itu dia oke boleh ya join apa segala macam. Nah dia gabung. Nah perjalanannya bagaimana kita memulai dia. Berhasil atau enggak kembali lagi ke orang itu. Ya, kita nggak bisa membawa teman kita sukses kalau dia sendiri tidak ingin benar-benar sukses. Tapi bagaimana membawa seseorang join, ya? Nah itu biasanya dia akan melihat bagaimana keyakinan Anda waktu Anda sharing. Seperti hari ini, misalnya saya sampaikan dengan menggebu-gebu. Anda merasa oh materi ini bagus, coba suruh Anda menyampaikan lagi. Apa sih yang saya sampaikan tadi? Mungkin Anda nggak bisa menyampaikan 10% dari apa yang saya sampaikan. Karena Anda menyerap energi saya merasa oh iya benar ya harus menunggangi IT, harus belajar IT gitu. Jadi pertama ada bagaimana energi Anda di saat Anda waktu presentasi. Waktu Anda sharing produk Anda, bagaimana Anda mencerminkan diri Anda. Itu yang paling penting dulu. Kalau Anda bisa lakukan itu, biasanya kemungkinan orang itu gabung itu besar sekali. Bagaimana orang itu bisa benar-benar sukses? Itu kembali lagi kita memang mendampingi dia dan apakah dia benar-benar ingin sukses. Teman-teman, kalau kita tanya pada siapa saja, siapa yang mau sukses? 1000 orang, 1001 akan jawab iya mau sukses. Tapi kalau kita mulai tanya, siapa yang benar-benar ingin sukses? Dengan syarat sukses itu harus melakukan 1, 2, 3 semua step-step untuk menuju sukses. Nah itu akan mundur 1%. Oh, gue nggak bisa, gue ini, gue itu. Oh, udah mulai banyak. Udah rontok semua, tinggal sisa 2 orang yang bilang oke, saya siap. Ya, jadi teman-teman, siapakah Anda? Apakah Anda orang yang benar-benar mau sukses atau hanya sekedar mau sukses? Sekedar mau sukses banyak. Semua ditanya pasti mau sukses. Nggak ada yang ditanya mau sukses, nggak mau, nggak ada. Kecuali Anda nggak waras. Pasti jawab mau sukses. Apakah siap untuk benar-benar mau sukses? Digertak gitu. Ntar ya aku mikir dulu ya, kasih waktu dulu ya. Aku lihat bisa nggak? Nah mulai. Ya itu udah kembali ke orangnya Bu. Oke itu aja. Bagaimana Ibu Cingkok? Apakah menjawab? Ada yang ada pertanyaan lanjutannya? Makasih Bu Ika. Selamat malam semuanya. Ya, silakan. Kemarin sempat saya
mengajukan berbagai sama member. Saya malah diketawain, alah masa di Atomi bisa dapat menghasilkan kayak kalau nggak salah kan kalau Mas kan dapat hampir 700 juta kan. Saya kan cerita ke dia gitu, nenek bla 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 dapat, kok dia bilang nggak mungkin lah gitu, kayak mereka nggak percaya gitu loh, masa dapat income gitu banyak dalam sebulan gitu katanya. Jadi Anda menjelaskan sampai ke mastership semua gitu ya. Nah, saya cerita, kayak mereka nggak percaya, mungkin kau kena hipnotis lah, entah apalah, sampai dibilang kita kayak nggak apa loh, masa dianggap gila. kayak gitu. Jadi kita pun kayak down gitu kan, sebelah cerita tapi kayak nggak percaya, ya udah kita pun diam-diam aja sih. Oke, gini. Jadi saya ngerti sekarang pertanyaan. Jadi di saat Anda ditertawakan karena marketing plan kita yang begitu dahsyat, ya, jangan pernah down. Percayalah, waktu Anda menjelaskan kepada orang lain, ya, memang akan ada orang yang mentertawakan kita. Siapkan mental kita akan ditertawakan. Kenapa? Karena Atomi ini memang terlalu bagus, teman-teman. Kalau Atomi hanya menjanjikan Anda luar biasa, Anda kerja mati-matian, kemudian income Anda sebulan 300 juta, saya nggak akan ada di sini, Bu. Saya nggak akan ada di sini. Karena sebelumnya saya juga udah gede. Di sebelumnya saya juga udah yang paling gede, Bu. Saya nggak akan ada di sini. Karena Atomi ini terlalu bagus. Jadi memang akan banyak orang yang pesimis dan tidak pernah tahu bahwa ada peluang, ada kendaraan yang akan bawa dia nyampe ke situ. Maka dia akan siap, dia akan tertawa, dia nggak tahu. Nah, siapkan mental kita. Jadi kita akan tahu bahwa memang akan ada orang yang seperti itu. Jadi kita nggak kaget, nggak syok. Jadi waktu dia menertawakan kita, kita jangan keder. Ya, jadi ini yang masuk lagi ke tadi saya bilang. Seberapa kita yakin terhadap marketing plan kita? Ya, nah kalau kita yakin 100%, waktu dia tertawa, kita nggak akan terus diam aja, terus mulai intonasi kita turun, kan masih ada tahap lagi. Waktu crown aja 700 juta sudah diketawain. Ini masih ada satu step nih, saya mau ngomongin Prial nih, ya kan, yang dapat 12 miliar. Terus dapat 1 bulan 1 M, lebih diketawain lagi. Nah, keder kan, udah deh nggak jadi lanjutin, atau suaranya makin kecil. Iya, masih ada yang rakin sih sebenarnya. Jangan seperti itu. Tetap dengan optimis, dengan body language Anda yang benar, ya, bilang, Atomi memang demikian. Atomi memang akan mengubah dunia ini. Terserah Anda mau masuk apa enggak di dalam kapal ini yang akan mengubah hidup Anda. Ini baru 700 juta yang saya sampaikan. Belum selesai, teman-teman. Kalau Anda mau tertawa, siapkan tertawa yang lebih besar lagi. Karena setelah ini saya akan sampaikan ada step lagi yang paling tinggi, itu imperial. Target saya bukan hanya sampai crown. Target saya adalah imperial. Imperial 1 bulan 1 M lebih dan saya akan menerima cash 12 miliar. Anda mau kemana saat itu saya akan bawa Anda. Target saya adalah imperial. Nah, silakan tertawa. Itu. Dia akan melihat, lu gila, lu yakin, lu gila. Memang saya gila. Memang saya gila. Maka saya mau ini. Karena apa? Bilangin aja seperti yang udah sering kita dengarkan. Menuju kesuksesan perlu suatu kegilaan. Bilang gitu. Karena kalau kamu nggak gila, kamu akan biasa-biasa aja. Semua yang namanya orang kaya di dunia ini nggak ada orang yang biasa-biasa saja. Orang sering teriak ya, mau memiliki income yang luar biasa. Saya tanya, kalau Anda mau income luar biasa, apakah dengan pola yang biasa-biasa aja, dengan kerja yang biasa-biasa aja, terus Anda bisa mengharapkan menjadi sesuatu yang luar biasa? Nggak bisa, nggak match. Tapi kalau kita mengharapkan impian kita yang luar biasa, maka kita harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Artinya apa? Yang luar biasa. Berarti luar dari kebiasaan, Bu. Luar dari kebiasaan. Orang biasa-biasa lihat ini tertawa, menganggap nggak mungkin di dunia ini nggak ada yang begitu. Tapi orang yang luar dari kebiasaan akan melihat ini sesuatu yang luar biasa. Dan dia akan melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Apa itu yang di luar kebiasaan? Seperti Ibu, diketawain terus maju. Itu di luar dari kebiasaan. Kalau Ibu diketawain, langsung ciut, langsung ngerem suara Ibu,
langsung tidak berani melanjutkan yang terakhir imperial, maka ibu adalah orang yang biasa. Kenapa? Karena biasanya orang akan seperti itu, akan keder, akan mundur. Kenapa? Karena saya ditertawain. Maka kita akan menjadi orang biasa dan enggak pernah bisa menyampaikan dan nggak bisa membuktikan kepada teman kita bahwa suatu saat saya akan ada di sana yang Anda tertawakan itu. Jadi kita memang harus jadi orang yang luar biasa. Ingat teman-teman, namanya juga luar biasa, berarti luar dari kebiasaan orang. Ya, jadi saya selalu bilang bahwa di Business Network ini adalah suatu permainan. Ini adalah drama. Mainkanlah peran Anda dengan cantik. Mainkan peranan ini. Mereka yang tidak ikut kita adalah penonton. Biarkan mereka menonton itu. Nggak usah nunggu 700 juta teman-teman. Coba Ibu segera, jadi momentum ini penting ya. Kalau dalam waktu dekat, dalam 1-2 tahun, Ibu bisa menciptakan Ibu menjadi auto SM, nggak usah ngomong 700 juga. Ibu bisa income 45 juta setiap bulan, ya. Datang ke dia, lihat, saya memang menuju ke 700 juta. Saya tidak bilang bahwa saya join hari ini, 2 tahun lagi saya 700 juta. Saya tidak bilang begitu. Tapi saya menuju ke sana. Dan hari ini, ya, kamu tahu saya kemarin belum income apa-apa. Hari ini saya sudah income sekian. Dan ini adalah step-step mendekati saya ke arah sana. Kalau kamu masih mau menertawakan, silakan. Kamu apakah sudah menerima seperti saya? Nah, dia mulai mikir, dia akan pasti mulai mikir. Biarkan mereka menonton, akhirnya mereka akan mengerti. Akhirnya mereka juga akan bergabung bersama kita. Ya, tapi banyak juga orang yang tetap nggak bergabung. Kenapa? Karena memang mereka orang yang pesimis. Orang yang begitu ya sudah. Memang mereka tidak layak untuk jadi sukses. Ya, jadi kata bijak bahwa sukses adalah hak setiap orang. Saya tidak setuju teman-teman. Saya tidak setuju dengan kata bijak yang bilang sukses adalah hak setiap orang. Siapa bilang? Saya tanya pada teman-teman. Siapa bilang sukses itu hak setiap orang? Apa hak kamu untuk bilang kamu hak punya sukses kalau kamu pesimis dan kamu nggak mau kerja dan kamu tidak mau usaha? Apa hak kamu? Gak ada. Ya, sukses itu adalah hak orang yang mau berjuang, yang mau menikmati proses menuju kesuksesan itu. Itu baru bisa. Ya, sukses itu adalah suatu hasil, merupakan suatu perjalanan. Nah, kita ini harus mengikuti dan menikmati perjalanannya dan kita baru bisa enjoy. Ya, jadi kita ini harus nikmati saja ya. Jadi yang ditertawarkan Ibu itu ya, nikmati, itu proses. Ya memang begitu, nikmati saja, nggak masalah. Ya, jadi ini proses. Itu bagian dari itu, nggak apa-apa Bu. Ya, apakah sudah cukup menyemangati Ibu lagi? Semangat, tetap semangat. Makasih ya Bu. Tuh. Luar biasa ya Bu ya, semangat dari yang Ibu Ika itu kita kena frekuensinya walaupun cuma di Zoom ya, apalagi kalau ketemu langsung. Nanti kalau ketemu ada acara atau udah offline kita bisa langsung dengar langsung kayak dulu lagi awal-awal. Semangatnya itu frekuensinya bisa kena. Jadi ya kalau aku juga ingat salah satu dari videonya Mr. Han Gilpak ya, memang harus gila dulu kita itu, gila akan atomi. Kita ketemu siapa ngomongnya atomi. Saya waktu di Bali juga begitu sih. Ketemu ngobrol-ngobrol, yuk ini atomi, maksudnya kesempatan online. Ya masalah dia mau join atau nggak join itu pilihan dia. Tapi paling nggak kita sudah mengenalkan lebih dulu dan kita tetap keep in touch sih. Begitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi yang mau raise hand langsung? Atau dari mungkin dari leader-leader lain, aku lihat di sini juga ada leader-leader lain ya yang mau sharing, mungkin dari tadi siapa, Rachel ya, apakah ada yang mau sharing misalnya, mungkin Ibu Ida dipanggil, siapa yang mau sharing? Ini tadi saya ada lihat ada Teli ya, Teli mana ya, Teli masih ada di sini kah? Udah live kayaknya Cida. Udah live ya, oke. Ya, teman-teman yang pasti ya teman-teman ada di Atomi itu bukan satu kesalahan, bukan. Ya kalau saya melihat begitu ya, kalau menurut saya itu adalah satu berkat ketika kita ada di Atomi ini. Kenapa? Karena ini betul-betul sesuai dengan waktu. Perusahaan ini sesuai dengan waktu saat ini. Artinya sangat tren gitu ya. Bisa dikatakan perusahaan yang sangat tren. Kenapa?
Karena dia bisa mengikuti waktu, zamannya, eranya. Bahkan sebelum era ini terjadi tahun 2009, 2010 baru mulai ya. Coba Anda bayangkan sih, ya di Indonesia masih seperti apa 2000 segitu ya, 2009 2010. Seperti apa Indonesia? Apakah sudah semuanya menggunakan apa sih aplikasi begitu? Belum. 2009 2010 saya masih ingat, saya juga pelaku bisnis konvensional ya. Kita memakai iklan koran ya, kita masih memakai iklan koran, kemudian paling lewat BBM ya, BBM, kemudian lewat email. Nah, yang lebih tren memang lewat website begitu ya. Tetapi mobile itu belum banyak orang membuat aplikasi begitu. Nah, Atomi sudah membuat. Nah, ini kan luar biasa sekali. Sudah maju berapa step, berapa tahun dari masanya. Jadi intinya Anda pada perusahaan yang sangat tepat dan ini adalah blessing buat kita gitu ya. Blessing buat kita dari Atomi untuk kita dibawa pada satu kesuksesan. Era yang bisnis yang tepat di era yang tepat ya itu. Dan saya yakin ke depan akan semakin luar biasa karena Atomi akan membuat nanti Anda beli sepatu di Atomi nggak usah pergi ke Korea nyobain atau ke Jakarta nyobain ukurannya, enggak. Kita secara virtual begitu bisa mengukur, oh kakinya segini, lebarnya segini, ya seperti itu. Itu luar biasa sekali. Semuanya bisa difasilitasi oleh Atomi yang terus mengadakan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan perkembangan teknologi ya, luar biasa sekali. Dan kita jangan sampai ketinggalan, jangan malas belajar, saya gaptek, saya nggak bisa ini kata siapa kalau suruh tiktokan pinter ya, seperti itu. Jadi jangan menjadikan alasan Anda gaptek untuk tidak mau belajar, karena mau nggak mau Anda harus mengikuti zaman ini untuk Anda bisa survive di zaman ini juga ya. Kalau mau ke depan di zaman yang akan datang Anda juga harus ngikutin ya. Ngikutin bagaimana arus teknologi itu berjalan, Anda harus ikutin, bukan sebagai sampah yang tidak ada artinya, tetapi Anda sebagai orang survival ya, orang yang bertahan, bisa bertahan hidup di zaman itu yang akan datang ini dengan cara-cara ya kita terus belajar ya, mengikuti setiap teknologi perkembangan zamannya. Ya, saya rasa kalau saya mungkin saya terberkati karena saya sudah memilih melompat mencari jurusan yang mungkin saat saya masih sekolah itu belum banyak orang pakai gitu ya. Saya sudah mengenal IT, mengenal komputer begitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang lain misalnya seperti Ika saja ya. Ika saja itu gaptek ya aslinya ya, tapi dia mau belajar ya dan dia tidak malu gitu. Ida ini kayak apa? Hahaha. Nanti kalau dia salah-salah begitu dia ketawa. Ketawa untuk apa? Untuk dia bisa belajar, mengerti kemampuan diri, kemudian dia mau belajar pada orang lain. Dan itu satu satu kebesaran hati ya, diperlukan satu kebesaran hati. Dan kebesaran hati itu harus dimiliki oleh seorang leader. Nah, Anda saya yakin semua yang ada di sini sudah mulai jalan bisnis. Anda sebagai leader, Anda harus punya kebesaran hati untuk terus belajar, merasa rendah hati ya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang besar kalau kita mau belajar dari orang lain. Oke. Mungkin dari leader-leader lain yang ada di sini. Ayo Ibu Rini nih, guys, masih belum banyak sharing nih Ibu Rini nih. Kita panggil lagi Ibu Rini. Ini ada Mike juga ya. Ada Mike. Mungkin Mike mau. Udah live juga tidak kayaknya. Saya nggak ngikutin dari awal Bu Ida. Oh ada, ada. Mike ada tuh. Maaf ya Mike. Panggil kakaknya aja si Ken. Ini aku lagi ini. Silakan Mike, mungkin mau menyampaikan sesuatu dari untuk kita yang saya diwakili Pak Ken aja, Pak Ken. Silakan menyampaikan sedikit tadi tentang itu loh, tentang yang 700 juta. Oh iya ada Pak Ken ya.
Wah, ini luar biasa ya, kakak Ade dan mama hadir berarti. Nah, ini teman-teman salah satu contoh ya, mamanya Broken sama Bro Mike ini, usia berapa kan kalau kita pikir ya, usia yang mungkin sudah jauh dari era sekarang begitu, tetapi beliau masih mau tetap belajar. Nah, ini satu hal yang diperlukan oleh seorang leader, kerendahan hati untuk kita mau belajar. Bagaimana dia memperkaya dirinya ya, terus memperbarui, mengupdate pengetahuannya lewat belajar baik Zoom ataupun mungkin rekaman YouTube atau yang lainnya. Itu Anda bisa ya. Mungkin kalau Anda ngomong, aku nggak ada waktu untuk ikut Zoom, Anda harus punya tekad untuk memberikan waktu, mengambil waktu yang Anda bisa lakukan untuk belajar lewat apapun. Saya pun begitu. Kadang pengen ngikutin punyanya Pak Ken atau Pak Mike begitu ya, kok nggak bisa waktunya karena saya harus bertemu dengan member dan seterusnya. Saya akan cari apa? YouTube-nya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus punya kemauan sendiri dulu ya. Jangan menunggu disuruh-suruh, ayo Zoom, seperti itu ya. Leader itu harus nunjuk saya ya. Saya sendiri yang harus memulai. Ya, bolehlah saya ngomong dikit ya. Oke, nah luar biasa, terima kasih. Jadi memang kalau yang friend sama saya di Facebook pasti sudah lihat ya, saya pasang foto pasar pagi ya, Mangga 2. Itu sebenarnya foto dari adik saya, dia lagi makan mie ayam, dia kirimin ke saya. Terus Ken juga pasang di grupnya, terus saya pasang di wall Facebook saya bilang, emang nih pasar pagi Mangga 2 memang saya besar di sana ya, waktu saya belum menikah, saya tiap hari nongkrong di toko mama saya, itu jalan aja susah gitu ya, tahu kan jalannya kan sempit itu ya, itu musim pet-petan gitu. Tapi kemarin pas saya lihat fotonya kok itu melompong gitu, dari ujung sampai ujung tuh kalau nendang bola tuh bisa ngegol gitu ya, udah nggak ada orang lagi gitu. Dan kita lihat di tengah-tengahnya kan biasa ada yang banyak jualan tuh di bawah, itu betul-betul kosong melompong. Jadi saya bilang, mama saya kan di sini ya di Kanada, saya tanya mama saya, mah mau gak jualan lagi tuh di pasar pagi Mangga 2 kondisi kayak gitu. Dia bilang, mama enakan di Atomi, dia bilang. Maksudnya cuma duduk-duduk ikut Zoom gitu ya, sharing sana sini, itu duit masuk puluhan juta gitu. Jadi ini betul-betul bisnis yang menurut saya kalau orang yang nggak jalanin rugi gitu ya. Ibarat kayak Atomi ini kasih uang mentah-mentah secara cuma-cuma gitu. Kita cuma ibaratnya ya pakai aja gitu ya produknya, lalu kita sharingkan, itu saja sih sebenarnya. Jadi memang bukan dipusingkan saya mesti ngapain gitu ya di Atomi. Saya selalu bilang ke member-member saya bahwa di Atomi itu mudah sekali. Selama Anda masih bernapas, pasti Anda masih pakai produk Atomi. Artinya kita nggak di Atomi pun kita tetap kemana? Ke supermarket kan? Kita tetap beli odol, sikat gigi, sampo. Nah, di Atomi kita kan nggak perlu nyetok-nyetok jualan barang seperti MLM lain gitu. Kita pakai produk keseharian, dengan kita suka, kita sharingkan, orang akhirnya mau coba gitu ya. Nah, ini saya ada tips ya. Saya bukan mau mengguruin, saya hanya sharingkan saja. Jadi kalau kita bilang ke orang bahwa, misalnya kita sharingnya ke teman kita ya, saya lagi menjalankan bisnis yang bisa menghasilkan 500 juta sebulan. Kamu mau gak bantu saya? Biasanya, apalagi kalau teman dekat ya, teman dekat, semakin dia tahu kita mau membuat uang segitu banyak sampai 500 juta sebulan, biasanya dia nggak mau nolong. Karena dia ada tendensi, dia mau lebih hebat dari kita. Apalagi kalau teman-teman yang kita bertumbuhnya dari kecil bareng gitu ya. Ada persaingan, walaupun kita suka nggak suka, mereka ada rasa tertandingi gitu. Jadi kalau kita bilang, oh saya lagi mulai bisnis yang saya mau dapat penghasilan tambahan ya bangsa 5 juta, 10 juta sebulan. Kamu mau gak bantuin saya? Biasanya temen kalau dengar temennya mau dapat ekstra tambahan 5 juta sampai 10 juta, dia pasti bilang, oke, saya mesti ngapain? Ya kamu beli aja produknya Atomi ya. Ini produknya bagus, saya udah coba, tapi jangan beli sama saya, beli sendiri. Kamu beli di website Atomi Indonesia. Umumnya kalau temen kita tawarkan gitu, dia lebih buka hatinya.
Daripada kita bilang, saya mau buat bisnis 500 juta, dia pikir kita orang gila ya. Biasanya dia bilang, udahlah ini pasti MLM. Tapi kalau kita bilang ini, saya cuma mau dapat tambahan 5 juta lah, kamu mau gak bantuin saya? Karena kan kamu tahu kan barang-barang semua naik, minyak goreng naik, bensin naik. Ya 5 juta kan lumayan buat bantu uang dapur gitu ya. Nah itu salah satu tips yang bisa coba teman-teman aplikasikan gitu ya. Jangan terlalu jauh gitu. Kalau kita bisa mungkin 3 juta, 5 juta, mungkin orang bisa buka hati ya. Ya jadi itu sih, tadi sorry ya saya nggak ikut dari awal, jadi saya cuma baca judulnya bahwa mall-mall sepi dan itu saya baru selesai Zoom juga ya. Makasih Bu Ida. Luar biasa ya teman-teman. Setiap kita punya pengalaman ya dalam menjalankan bisnis. Ketika kita mau belajar, setiap hari kita mendengar pengalamannya Pak Mike, pengalamannya Bu Rini, Bu Ika dan seterusnya, pasti kita akan menemukan satu yang pas untuk kita jalankan ya. Ketika kita bertemu dengan permasalahan-permasalahan, dan luar biasa sekali saya ketika kita mau sukses, kita ikutin orang yang sudah sukses juga. Dan kalau saya rasa kalau kita sendiri sudah menutup diri untuk kita mau belajar ya kita nggak akan pernah bisa sukses ya. Karena kalau kita lihat Atomy juga, Atomy tidak membuat stokis ya, tidak membuat stokis, tapi yang dibuat adalah pusat pelatihan. Artinya di situ tempat untuk belajar. Artinya Atomy memang kunci suksesnya ada pada kita belajar, bukan pada bagaimana omset penjualan kita, tapi kita mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk kita mau belajar terus dan memperkaya diri dengan ilmu, itu yang akan bisa membawa kita pada kesuksesan. Dan ini wow sekali ya, luar biasa. Oke, mungkin yang lain silahkan. Terima kasih, Bro. Ada satu pertanyaan, Bu Ida, dari Liana S. Itu, Bu, bagaimana kalau orang sudah negatif duluan dengan MLM? Hal apa yang paling membedakan dengan MLM lain yang bisa menjadi jawaban paling oke? Wah, ini akan satu materi lagi. Jawab ini mah panjang sekali. Kita mau bawakan ini untuk materi berikut kali ya. Untuk pertanyaan ini kita tampung ya. Nanti kalau ini lama ini nggak bisa selesai ya. Di jam 10 juga. Kita tampung dulu, tampung dulu. Oke. Ibu Liana tunggu di kesempatan besok minggu depan ya, mungkin ya. Oke, thank you ya pertanyaannya ya. Jadi kita bisa buat materi berikutnya. Pak Ken juga sudah punya ya, punya YouTube-nya juga ya. Boleh nanti bisa dilihat. Karena ini pandangan kalau saya lihat, menurut saya sih untuk bagaimana membedakan Atomy dengan MLM lain, itu perbedaannya di mana, itu sebenarnya adalah pandangan ya. Kemudian bagaimana praktisi MLM ini punya pengalaman juga, satu pandangan, yang kedua adalah pengalaman. Bagaimana pengalaman praktisi MLM, pelaku bukan hanya secara teoritis begitu, itu menemukan perbedaannya di mana. Itu kan bisa kita alami ketika kita pernah menjalankan bisnis itu, termasuk Ika, Pak Ken, juga Pak Mike ya, saya rasa punya banyak pengalaman. Kita akan bahas nanti ya, next. Bu Liana, mungkin Bu Liana bisa masuk dulu ke YouTube saya, Atomy the Best. Cari di situ, saya juga ada menjelaskan apakah benar orang membenci multi level marketing, dan juga saya di situ ada judul yang Atomy berbeda. Nah, silakan dengarkan dulu sebelum nanti kita masuk ke materi ya. Channelnya Atomy the Best, Bu. Nah, masuk aja ke situ ya. Oke, saya kembali ke Johnson, udah jam 10. Iya, jadi yang saya lihat di chat juga udah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi untuk dari Ibu Liana kita tampung dulu ya untuk ininya. Jadi nanti ditunggu aja sharingnya, linknya lagi, dan topiknya lagi. Kita mungkin minggu depan ya Ibu Ida kita bahas. Jadi didiskusikan dulu dia di 4 darah, dan nanti baru kita invitation-nya lagi. Kalau udah nggak ada pertanyaannya lagi, mungkin kita tutup Zoom kali ini, untuk Zoom meeting kali ini. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya, dan sebelum kita
sebelum kita end the meeting, kita bacakan lagi ya untuk Atomi Moto. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, silakan di unmute ya semuanya ya. Di hitungan ketiga ya, teman-teman semua. 1, 2, 3. Menghargai semangat, mengikuti visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa.